membacakan materi tentang pengertian konsumsi. Yang pertama itu pengertian prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Jadi konsumsi merupakan salah satu aktivitas utama dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Setiap individu membutuhkan konsumsi untuk mempertahankan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun berbagai layanan jasa. Tanpa adanya kegiatan konsumsi, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, konsumsi menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi, baik dalam skala individu maupun masyarakat luas. Aktivitas ini terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia dan selalu berkembang seiring perubahan zaman. Dan selalu dalam konteks ini, konsumsi bukan hanya sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga bagian dari perilaku sosial manusia. Secara umum, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Barang yang dikonsumsi dapat berupa benda fisik seperti makanan atau pakaian, sedangkan jasa meliputi layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kebutuhan manusia yang mendorong konsumsi berbagai macam menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan tambahan yang meningkatkan kenyamanan hidup, seperti kendaraan dan alat komunikasi. Sedangkan kebutuhan tersier berkaitan dengan kemewahan. Seperti barang mewah dan hiburan eksklusif, setiap individu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda, tergantung pada kondisi ekonomi dan sosialnya. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi seringkali dipandang sebagai cara untuk memaksimalkan kepuasan individu. Konsep utility menjadi dasar utama dalam memahami perilaku konsumsi individu. Berbeda dengan ekonomi konvensional, konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam perspektif Islam, konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam melarang perilaku israf atau pemborosan dalam menggunakan harta. Konsumsi yang berlebihan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Selain menghindari pemborosan, Islam juga melarang konsumsi terhadap barang yang haram. Barang haram tidak hanya merugikan secara spiritual, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan sosial. Contoh barang haram adalah minuman keras, narkoba, dan makanan tidak halal. Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan aspek kebermanfaatan atau masalah. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus memberikan manfaat bagi individu dan tidak merugikan orang lain. Konsep masalah menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu konsumsi dianggap baik atau tidak. Konsumsi yang memberikan manfaat juga panjang lebih dianjurkan kesenangan sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pola konsumsi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pola konsumsi yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, konsumsi harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
Konsumsi juga berkaitan erat dengan pendapatan yang dimiliki oleh individu. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kemampuan seseorang untuk melakukan konsumsi. Namun dalam Islam, peningkatan konsumsi tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam diukur dari keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Perilaku konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan lingkungan. Lingkungan sosial dapat membentuk pola konsumsi melalui kebiasaan dan gaya hidup. Dalam masyarakat modern, konsumsi seringkali dipengaruhi oleh tren dan iklan. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, penggunaan harta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Konsumsi yang dilakukan secara sembarangan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan amanah. Seorang muslim harus menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Konsumsi dalam Islam juga berkaitan dengan konsep keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan secara layak. Namun konsumsi yang hanya berlebihan oleh sebagian orang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam praktiknya, konsumsi yang baik harus mempertimbangkan skala prioritas. Kebutuhan primer harus dipengaruhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Hal ini penting agar konsumsi tidak mengarah pada pemborosan. Konsumsi juga memiliki hubungan dengan produksi dalam kegiatan ekonomi, barang dan jasa. Dikonsumsi berasal dari proses produksi, oleh karena itu konsumsi yang tinggi dapat mendorong peningkatan produksi. Selain itu, konsumsi juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan seseorang. Pola konsumsi yang sehat dan seimbang menunjukkan bahwa seseorang mampu mengelola sumber daya dengan baik. Sebaliknya, konsumsi juga berlebihan atau kurang dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Perkembangan teknologi juga mengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kemudahan akses informasi dan transaksi membuat konsumsi menjadi lebih cepat dan praktis. Konsumsi yang baik juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Penggunaan barang secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip konsumsi Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya membeli barang sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, dan memilih produk halal. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi syariah. Jadi, konsumsi dalam Islam memiliki ciri khas yang membedakan adanya dari sistem ekonomi konvensional. Islam tidak hanya memandang konsumsi sebagai kegiatan memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap aktivitas konsumsi harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat. Prinsip ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perilaku berlebihan atau merugikan. Dengan adanya aturan tersebut, konsumsi menjadi lebih terarah dan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap cara manusia menggunakan harta. Konsumsi yang benar akan membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Sebaliknya, dampak negatif. Oleh karena itu, memenuhi ciri-ciri konsumsi dapat Islam sangat penting. Prinsip ini menjadi pedoman dalam prinsip tersebut. Manusia dapat mencapai keseimbangan hidup. Jadi
Dalam ekonomi syariah, konsumsi memiliki dimensi moral dan sangat kuat. Setiap individu tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga nilai kebaikan dan keberkahan. Konsumsi harus memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan. Selain itu, konsumsi juga harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini membuat konsumsi menjadi lebih terarah. Salah satu dasar utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah prinsip halal dan haram. Wajibkan untuk mengonsumsi barang yang halal dan jauh lebih haram. Selanjutnya selain halal, konsumsi dalam ekonomi syariah juga bisa memenuhi aspek taib atau baik. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga menekankan pada keseimbangan. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup boros maupun kikir, tidak dianjurkan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh niat. Niat yang baik akan menjadi konsumsi sebagai ibadah. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus menghindari pemborosan atau israf. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus mempertimbangkan skala prioritas. Jadi kesimpulannya, konsumsi dalam ekonomi syariah adalah aktivitas menggunakan barang dan jasa diatur oleh prinsip Islam. Konsumsi harus halal, baik, tidak berlebihan, dan bermanfaat. Selain itu, konsumsi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, konsumsi menjadi lebih bermakna. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku. Ada aturan yang harus dipatuhi dalam hidup di setiap tindakan ekonomi. Hal ini karena konsumsi berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah. Oleh karena itu, penggunaan harus dilakukan dengan bijak. Konsumsi yang benar akan membawa keberkahan dalam hidup. Sebaliknya, konsumsi yang salah dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ekonomi syariah mengatur konsumsi dengan prinsip yang jelas. Prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga memiliki dasar yang kuat dan tidak berubah. Maka setiap aktivitas konsumsi bernilai pahala. Inilah yang membedakan konsumsi syariah dengan ekonomi konvensional, di mana aspek spiritual menjadi bagian utama dalam setiap keputusan. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam Islam adalah halal, di mana halal berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Makanan halal sangat ditekankan dalam ajaran Islam, karena dipengaruhi terhadap kesehatan dan keimanan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Oleh karena itu, umat Islam harus selektif dalam memilih produk. Label halal menjadi salah satu pedoman penting, namun tidak hanya itu, prosesnya juga harus diperhatikan. Dalam memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehalalan ini, karena berkaitan langsung dengan ibadah seseorang. Dengan menjaga halal, seorang muslim menjaga dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain halal, konsumsi juga harus memperhatikan aspek taib. Taib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Barang yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan tubuh. Makanan harus bersih dan bergizi. Minuman juga harus aman untuk kesehatan. Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi. Tidak hanya sekedar boleh, tetapi juga baik. Hal ini menunjukkan keseimbangan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, memilih makanan sangat penting. Tidak boleh asal murah atau enak, tetapi juga harus memperhatikan manfaatnya. Islam melarang sikap berlebihan dalam konsumsi. Perilaku ini disebut dengan istilah israf. Israf berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan, baik dalam makanan, pakaian, maupun barang lainnya. Selain israf, Islam juga melarang tazib.
Tabdzir. Tabdzir berarti pemborosan yang sia-sia, mengamburkan harta tanpa manfaat jelas. Perilaku ini sangat tidak dianjurkan karena menunjukkan ketidakbijaksanaan bijaksanaan. Harta seharusnya digunakan secara tepat, tidak untuk hal yang tidak penting. Tabzir sering terjadi dalam kehidupan modern, misalnya memberi barang yang tidak dibutuhkan atau mengikuti gaya hidup konsumtif. Konsumsi dalam Islam juga memiliki dimensi sosial, artinya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Seorang muslim dianjurkan untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menunjukkan kepedulian sosial. Konsumsi tidak boleh bersifat egois. Harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam konsumsi sangat penting. Islam mengajarkan hidup secara moderat, tidak terlalu boros dan tidak terlalu pikir. Segala sesuatu harus dilakukan secara profesional. Keseimbangan ini menciptakan ketenangan hidup, kebutuhan terpenuhi tanpa tekanan, dan keuangan tetap terjaga dengan baik. Dalam Islam, keseimbangan disebut wasatiyah. Konsep ini berlaku dalam segala aspek, termasuk dalam konsumsi sehari-hari. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekadar kepuasan, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan. Keberkahan berarti kebaikan yang harus ditambah, meskipun jumlahnya mungkin sedikit, namun memberikan manfaat yang besar. Konsumsi yang berkah membawa ketenangan, hidup menjadi lebih damai dan cukup. Hal ini berbeda dengan konsumsi biasa, yang hanya mengajar kepuasan duniawi. Islam mengajarkan nilai spiritual dalam konsumsi. Setiap aktivitas bisa bernilai ibadah. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah. Manusia hanya sebagai pengolah, bukan pemilik mutlak dari harta tersebut. Oleh karena itu, penggunaannya harus bertanggung jawab, termasuk dalam hal konsumsi. Setiap pengeluaran akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konsumsi, Islam mengajarkan prioritas. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer harus didahuluin seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah itu baru kebutuhan lainnya. Hal ini penting agar tidak salah dalam pengeluaran. Konsumsi juga berkaitan dengan gaya hidup. Islam mendorong gaya hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak pamer. Kesederhanaan mencerminkan sikap rendah hati dan rasa syukur kepada Allah. Gaya hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi mampu mengendalikan diri dari keinginan yang berlebihan. Dalam kehidupan modern, gaya hidup konsumtif meningkat. Konsumsi juga harus memperhatikan lingkungan. Islam mengajarkan menjaga alam, tidak merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Dalam konsumsi, hal ini bisa diterapkan dengan memilih produk ramah lingkungan, mengurangi sampah dan limbah, serta menggunakan sumber daya secara bijak. Lingkungan yang rusak akan merugikan manusia. Oleh karena itu, konsumsi harus bertanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri. Sumber harta dalam konsumsi juga penting. Harta harus diperoleh secara halal, tidak melalui cara yang dilarang. Jika sumbernya haram, maka penggunaannya juga tidak baik. Konsumsi dari harta haram tidak membawa berkah, bahkan dapat merusak kehidupan. Konsumsi tidak boleh menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Barang yang berbahaya harus dihindari, seperti makanan tidak sehat atau produk yang merusak tubuh. Islam melarang segala sesuatu yang membahayakan. Kesehatan menjadi prioritas utama. Selain itu, konsumsi juga tidak boleh merugikan orang lain. Rasa syukur sangat penting dalam konsumsi. Setiap nikmat harus disyukuri dengan cara menggunakan secara bijak, tidak berlebihan dan tidak sia-sia. Islam melarang sifat tamak dalam konsumsi, tidak membuat seseorang tidak pernah puas, lalu ingin lebih tanpa batas. Hal ini dapat merusak kehidupan baik secara ekonomi maupun sosial. Konsumsi menjadi tidak terkendali dan cenderung berlebihan. Etika dalam konsumsi sangat penting, tidak hanya
Tidak hanya apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara mengkonsumsinya. Misalnya tidak berlebihan di depan orang lain, tidak memamerkan kemewahan. Selanjutnya itu konsumsi dalam Islam mendukung keadilan ekonomi. Dengan tidak berlebihan, distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Tidak hanya berputar pada kelompok tertentu. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip konsumsi syariah sangat mudah diterapkan mulai dari hal kecil, seperti memilih makanan halal, tidak membuang makanan, dan berbelanja sesuai kebutuhan. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan memberikan dampak besar. Secara keseluruhan, konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjaga nilai moral, sosial, dan spiritual. Dengan mengikuti prinsip syariah, konsumsi menjadi lebih terarah dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun ciri-cirinya yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki ciri utama, yaitu berdasarkan prinsip halal. Dalam hal ini, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus jelas kehalalannya, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Islam sangat menekankan pentingnya mengonsumsi yang halal, karena berkaitan langsung dengan keimanan dan ibadah. Barang haram tidak hanya berdampak buruk secara fisik, tetapi juga dapat merusak hati dan kehidupan spiritual seseorang. Oleh karena itu, seseorang muslim dituntut untuk selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Prinsip hal ini menjadi dasar utama yang membedakan konsumsi dalam ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Selain halal, konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan aspek tahib, yaitu baik dan bermanfaat. Artinya suatu yang dikonsumsi tidak hanya diperbolehkan secara syariat, tetapi juga harus sehat, aman, dan tidak membahayakan tubuh. Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Ciri berikutnya adalah tidak berlebihan atau tidak israf. Dalam konsumsi, Islam melarang umatnya untuk bersikap berlebihan dalam menggunakan harta, baik dalam makanan, pakaian, maupun kebutuhan lainnya. Perilaku berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selain israf, konsumsi dalam Islam juga harus menghindari tabzir, yaitu pemborosan yang tidak bermanfaat. Tabzir merupakan perilaku mengaburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting atau sia-sia. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga bersifat sederhana. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam gaya hidup. Kesederhanaan mencerminkan sikap rendah hati dan rasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan kemampuan untuk mengendalikan diri dari keinginan yang berlebihan. Ciri lainnya adalah konsumsi memiliki tujuan ibadah. Dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat dapat bernilai ibadah, termasuk konsumsi. Hal ini menjadikan konsumsi tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kepentingan sosial. Seorang muslim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga harus peduli terhadap orang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan juga merupakan ciri penting konsumsi syariah. Dalam Islam, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer harus didahulukan karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup. Konsumsi dalam ekonomi syariah harus berasal dari harta yang halal. Sumber penghasilan sangat mempengaruhi keberkahan konsumsi. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti riba ataupun penipuan, tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan.
Konsumsi juga tidak boleh menimbulkan mudarat atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan atau merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memilih barang dan jasa, seseorang muslim harus mempertimbangkan dampaknya. Ciri konsumsi dalam ekonomi syariah selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap moderat dalam menggunakan harta, yang dikenal dengan istilah wasatiyah. Sikap ini menuntut seseorang untuk tidak terlalu pelit hingga mengabaikan kebutuhan. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga mencerminkan rasa syukur kepada Allah. Setiap nikmat yang diberikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak disia-siakan. Rasa syukur tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menggunakan harta secara bijak. Orang yang bersyukur akan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Perencanaan dalam konsumsi juga menjadi ciri penting dalam ekonomi syariah. Konsumsi tidak boleh dilakukan secara spontan, tetapi pertimbangan yang matang. Seorang muslim dianjurkan untuk merencanakan pengeluaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Etika dalam konsumsi juga sangat diperhatikan dalam ekonomi syariah. Tidak hanya apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara mengkonsumsinya. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan amanah dan menjaga dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Oleh karena itu, konsumsi tidak boleh merusak lingkungan atau menyebabkan kerusakan alam. Menghindari sifat tamak dan menjadi ciri konsumsi dalam ekonomi syariah. Sifat tamak membuat seorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsumsi syariah juga berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan tidak berlebihan dan gemar berbagi. Kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Penerapan konsumsi syariah dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, misalnya dengan membeli barang sesuai kebutuhan, memilih produk halal, dan tidak membuang makanan. Secara keseluruhan, ciri-ciri konsumsi dalam ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual. Menurut Monzarkaf, konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Konsep ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi memiliki dimensi konvensional. Dalam Islam, konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Keseimbangan antara dunia dan akhirat merupakan prinsip utama dalam konsumsi menurut Monzarkaf. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk terlalu fokus pada kehidupan dunia hingga melupakan akhirat. Sebaliknya, ia juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan dunia dengan alasan mengejar akhirat semata. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi seringkali diukur berdasarkan tingkat kepuasan atau utility yang diperoleh seseorang. Namun, Monzarkaf menegaskan bahwa dalam Islam, kepuasan tersebut tidak cukup jika tidak disertai dengan nilai keberkahan. Monzarkaf menjelaskan bahwa konsumsi yang ideal adalah konsumsi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia tanpa melupakan tanggung jawab kepada Allah. Keseimbangan dalam konsumsi dalam konsumsi dalam konsep konsumsi Islam, tanggung jawab sosial sangat penting.
Monzerkap menjelaskan bahwa konsumsi tidak boleh bersifat egois. Seorang muslim harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep konsumsi ini dapat diterapkan dengan cara sederhana. Konsumsi yang seimbang juga memberikan dampak psikologis yang positif. Monzerkap menyatakan bahwa seorang yang mampu mengelola konsumsi dengan baik akan merasa lebih tenang. Secara keseluruhan, menurut Monzerkap, konsumsi dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang dapat hidup lebih baik, tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga bahagia secara spiritual. Inilah tujuan utama dari konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam menggunakan harta. Prinsip pertama adalah halal, yaitu setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus diperbolehkan dalam ajaran Islam, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, konsumsi juga harus menghindari pemborosan atau tidak boros. Seorang muslim dilarang menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun, di sisi lain, Islam juga melarang sikap kikir. Seorang muslim tetap dianjurkan untuk berbagi dengan orang lain melalui sedekah, infak, dan zakat. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara seimbang, yaitu tidak berlebihan tetapi tidak pelit. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan pedoman penting bagi seorang muslim dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, setiap tindakan konsumsi harus didasarkan pada aturan dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Prinsip pertama dalam konsumsi syariah adalah halal. Kehalalan tidak hanya dilihat dari produk akhir, tetapi juga dari prosesnya. Cara nyata konsumsi dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Adapun perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah mencerminkan seimbang antara kebutuhan, keinginan, dan nilai spiritual yang menjadi dasar dalam setiap tindakan seorang muslim. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Adapun masalah sebagai tolak ukur konsumsi. Masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan konsep yang menempatkan kemanfaatan sebagai dasar utama dalam setiap keputusan konsumsi. Masalah berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan kemudahan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dinilai dari tingkat kepuasan pribadi atau utility, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan serta sejauh mana konsumsi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Selain itu, masalah juga harus memenuhi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, membawa manfaat yang nyata, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Artinya, tidak semua yang dianggap bermanfaat secara duniawi otomatis termasuk masalah dalam Islam.
Harus ada keseimbangan antara manfaat dunia dan akhirat. Dengan demikian, konsep masalah yang dikaitkan dengan maqasid syariah memberikan kerangka yang sangat jelas dalam menentukan keputusan konsumsi. Seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga dampak konsumsi terhadap agama, kesehatan, akal, keluarga, dan harta. Hal ini menjadikan konsumsi dalam ekonomi syariah lebih terarah, bertanggung jawab, dan membawa kebaikan yang menyeluruh bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi seperti konsumsi, harus diarahkan untuk mencapai masalah. Dalam pemikirannya, syariat Islam tidak dibuat tanpa tujuan, melainkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan konsumsi harus dinilai dari sejauh mana ia mendukung tercapainya tujuan tersebut. Konsep masalah dalam ekonomi syariah sangat erat kaitannya dengan tujuan utama syariat Islam yang dikenal sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan keselamatan hidup manusia. Para ulama merumuskan bahwa maqasid terdiri dari 5 aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks konsumsi, kelima aspek ini menjadi pedoman dalam menentukan apakah suatu tindakan konsumsi membawa masalah atau justru mudarat. Menjaga agama berarti bahwa aktivitas konsumsi tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang muslim harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi adalah halal dan tidak melanggar syariat. Selain itu, konsumsi juga tidak boleh membuat seseorang lalai dalam beribadah. Misalnya terlalu sibuk dengan gaya hidup konsumsi hingga melupakan kewajiban sholat. Dengan demikian, konsumsi harus mendukung keimanan, bukan merusaknya. Menjaga jiwa berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia. Dalam hal ini, konsumsi harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bergizi, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak kesehatan seperti makanan berbahaya atau zat beracun bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, konsumsi juga yang baik adalah yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Menjaga akal berarti bahwa konsumsi tidak boleh merusak kemampuan berpikir seseorang. Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan zat aktif. Menjaga keturunan berkaitan dengan keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Konsumsi harus mendukung terbentuknya keluarga yang baik dari segi kesehatan maupun moral. Misalnya memiliki makanan yang sehat dan makanan yang sehat untuk keluarga, serta menghindari konsumsi yang dapat merusak moral atau lingkungan keluarga. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada generasi mendatang. Menjaga harta berarti bahwa konsumsi harus dilakukan secara bijak dan tidak merusak nilai harta itu sendiri. Harta harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak dihamburkan secara sia-sia. Islam melarang pemborosan dan menganjurkan pengelolaan harta yang baik. Dalam hal ini, konsumsi harus dilakukan secara efisien, terencana, dan sesuai kebutuhan. Selain 5 aspek utama tersebut, yang sering belum ditambah adalah tingkat kebutuhan dalam maqasid syariah, yaitu daruriyat, kebutuhan primer, haziyat,
kebutuhan sekunder, dan tasyiat, kebutuhan pelengkap. Dalam konsumsi kebutuhan primer seperti makanan dan kesehatan harus diprioritaskan. Setelah itu kebutuhan sekunder yang mempermudah hidup dapat dipenuhi, dan terakhir kebutuhan pelengkap yang bersifat keindahan dan kenyamanan. Penambahan ini penting karena membantu menentukan prioritas konsumen secara lebih jelas. Selain itu, masalah juga harus memenuhi syarat, yaitu tidak bergantungan dengan syariat. Syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat, membawa manfaat yang nyata, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Artinya, tidak semua yang dianggap bermanfaat secara duniawi otomatis termasuk masalah dalam Islam. Harus ada keseimbangan antara manfaat dunia dan akhirat. Dengan demikian, konsep masalah yang dikaitkan dengan maqasid syariah memberikan kerangka yang sangat jelas dalam menentukan keputusan konsumsi. Seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga dampak konsumsi terhadap agama, kesehatan, akal, keluarga, dan harta. Hal ini menjadikan konsumsi dalam ekonomi syariah lebih terang, bertanggung jawab, dan membawa kebaikan yang menyeluruh bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi seperti konsumsi harus diarahkan untuk mencapai masalah. Dalam pemikirannya, syariat Islam tidak dibuat tanpa tujuan, melainkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan konsumsi harus bernilai dan sejauh mana ia mendukung tercapainya tujuan tersebut. Konsumsi tidak boleh hanya berorientasi pada kepuasan pribadi, tetapi harus memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Al-Shatibi menekankan bahwa masalah harus selesai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks konsumsi, hal ini berarti setiap barang atau jasa yang digunakan harus mendukung kelima tujuan tersebut. Misalnya, konsumsi makanan halal dan sehat tidak hanya menjaga agama, tetapi juga menjaga jiwa dan kesehatan. Begitu pula dengan menghindari barang yang merusak akal dan moral, seperti minuman keras. Dengan demikian, konsumsi menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hidup manusia secara menyeluruh. Hal ini penting. Lain yang sering belum dijelaskan adalah bahwa menurut Al-Shatibi, suatu masalah harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan dalil syariat, membawa manfaat yang nyata, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Artinya, tidak semua hal yang dianggap menyenangkan atau menguntungkan secara duniawi dapat disebut sebagai masalah. Misalnya, konsumsi barang mewah secara berlebihan mungkin memberikan kepuasan, tetapi jika menimbulkan pemborosan atau kesenjangan sosial, maka tidak termasuk dalam masalah. Selain itu, Al-Shatibi juga menekankan konsep menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks konsumsi, hal ini berarti jika suatu barang memiliki manfaat tetapi juga membawa dampak negatif yang besar, maka sebaiknya dihindari. Prinsip ini sangat penting dalam menghadapi berbagai pilihan konsumsi di era modern yang sering kali menawarkan kemudahan tetapi memiliki risiko tersembunyi. Lebih lanjut, konsumsi dalam perspektif Al-Shatibi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemaslahatan tidak hanya diukur dari
manfaat sesaat, tetapi juga dari keberlanjutan di masa depan. Oleh karena itu, konsumsi yang baik adalah konsumsi yang tidak merusak kesehatan, lingkungan, maupun stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep masalah sangat relevan dengan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi modern. Dengan demikian, menurut Abu Ishaq Shatibi, konsumsi dalam ekonomi syariah harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan syariat, prioritas kebutuhan, serta dampak jangka panjang. Konsumsi tidak hanya menjaga aktivitas pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, serta sebagian bentuk tanggung jawab kepada Allah. Konsumsi berdasarkan konsep masalah dalam ekonomi syariah memiliki ciri utama yaitu memberikan manfaat jangka panjang. Artinya setiap barang atau jasa yang dikonsumsi tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi juga membawa kebaikan yang berkelanjutan bagi kehidupan. Manfaat tersebut bisa berupa kesehatan yang terjaga, keuangan yang stabil, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang, seseorang akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi dan tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat yang justru merugikan di masa depan. Ciri berikutnya adalah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konsep masalah, suatu konsumsi tidak boleh menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Misalnya menghindari makanan yang membahayakan kesehatan, tidak mengonsumsi barang yang dapat merusak akal, serta tidak melakukan pemborosan yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, konsumsi juga tidak boleh merugikan orang lain, seperti membeli barang dan praktik yang tidak adil atau merusak lingkungan. Dengan demikian, konsumsi harus membawa kebaikan secara menyeluruh. Selanjutnya, konsumsi berdasarkan masalah harus mendukung kehidupan yang lebih baik. Artinya, konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya memiliki makanan yang bergizi, pendidikan yang berkualitas, serta produk yang memberikan manfaat nyata. Konsumsi seperti ini akan membantu seorang berkembang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga kehidupan menjadi lebih sejahtera. Selain 3 ciri tersebut, yang perlu ditambahkan adalah bahwa konsumsi berbasis masalah harus sesuai dengan prinsip halal dan tahyib. Barang yang dikonsumsi tidak hanya harus diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga harus baik, sehat, dan aman. Hal ini penting karena masalah tidak akan tercapai jika konsumsi disebut bertentangan dengan syariat atau membahayakan tubuh. Dengan demikian, halal dan thayyib menjadi dasar penting dalam mencapai kemaslahatan. Ciri-ciri yang belum disebutkan adalah memiliki keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Konsumsi tidak boleh hanya berorientasi pada kepuasan duniawi, tetapi juga harus mendukung kehidupan spiritual, misalnya menggunakan harta untuk hal yang bermanfaat dan tidak melupakan kewajiban ibadah. Dengan keseimbangan ini, konsumsi menjadi lebih bermakna dan bernilai ibadah. Hal itu, konsumsi berbasis masalah juga harus memperhatikan prioritas kebutuhan. Tidak semua keinginan harus dipenuhi, tetapi hanya yang benar-benar memberikan manfaat. Ciri tambahan lainnya adalah tidak berlebihan dan tidak kikir. Konsumsi harus dilakukan secara moderat, yaitu tidak boros tetapi juga tidak pelit. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dalam penggunaan harta. Dengan bersikap moderat, seorang dapat memenuhi kebutuhan sekaligus tetap memiliki kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Terakhir yaitu konsumsi berdasarkan masalah, masalah harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Misalnya memilih produk yang ramah lingkungan atau mendukung usaha yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan alam. Adapun kesimpulannya yaitu ciri konsumsi berdasarkan masalah tidak hanya soal manfaat pribadi, tetapi mencakup manfaat jangka panjang, tidak merugikan sesuai syariat, seimbang, serta memberikan dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Contoh nyata konsumsi berdasarkan masalah dapat dilihat dari kebiasaan memilih makanan bergizi dibandingkan mengonsumsi junk food secara berlebihan. Makanan bergizi memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan tubuh seperti meningkatkan daya tahan dan mencegah penyakit. Contoh lainnya adalah menghindari rokok karena dapat merusak kesehatan. Rokok mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, baik bagi perokok aktif maupun orang yang sekitarnya. Dalam perspektif masalah menghindari rokok berarti menjaga jiwa, kesehatan, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya dinilai dengan kesenangan sesaat, tetapi juga dapat berdampak terhadap kehidupan. Selain itu, membeli buku untuk menambah ilmu juga merupakan contoh konsumsi yang berbasis maslahah. Buku memberikan manfaat jangka panjang karena dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kualitas diri seseorang. Selain itu, contoh lain yang bisa ditambahkan adalah menggunakan uang secara bijak dan menyisihkan sebagai bagian untuk sedekah. Dengan tidak boros dan tetap terbagi, seorang telah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak bersifat egois. Konsumsi berbasis masalah juga terlihat dalam kebiasaan membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Misalnya tidak membeli barang hanya karena tren atau diskon, tetapi karena benar-benar diperlukan. Selain itu, menghindari produk yang merusak moral atau akal juga merupakan bagian dari masalah. Misalnya tidak mengkonsumsi barang yang dapat menimbulkan kecanduan atau merusak perilaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup secara mental dan spiritual. Jadi konsumsi berdasarkan masalah tidak hanya terbatas pada pemilihan yang sehat, tetapi juga mencakup menjaga kesehatan, mengubah ilmu, menghindari mudarat, memperhatikan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana perilaku konsumsi dalam Islam mencerminkan seimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan nilai spiritual yang menjadi dasar dalam setiap tindakan seorang muslim. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk mampu mengendalikan nafsu konsumsi agar tidak terjebak dalam perilaku berlebihan atau konsumtif. Pengendalian diri ini sangat penting karena keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, dengan mengendalikan nafsu, seorang dapat membedakan antara kebutuhan yang benar-benar penting dan keinginan yang hanya bersifat sementara. Dalam Islam, kebutuhan memiliki prioritas yang jelas, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seorang muslim harus mendahulukan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Perilaku konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan prinsip halal dan thayyib. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya serta memberikan manfaat bagi tubuh dan kehidupan.
Jadi perilaku konsumsi dapat dalam Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan nilai spiritual yang diwujudkan melalui pengendalian diri, prinsip halal dan thayyib, sikap sederhana, kepedulian sosial, serta tanggung jawab dalam penggunaan harta. Menurut Muhammad Abdul Manan, perilaku konsumsi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kepuasan individu, tetapi juga pada nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam pandangannya, konsumsi merupakan bagian dari sistem kehidupan yang harus selaras dengan ajaran Islam, sehingga setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan baik dan buruknya secara moral. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional, karena tidak hanya berfokus pada manfaat pribadi, tetapi juga pada dampak terhadap orang lain dan lingkungan. Aspek moral dan konsumsi berarti bahwa seorang muslim harus memilih barang dan jasa yang baik serta tidak melanggar aturan syariat. Konsumsi tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan atau merugikan. Selain itu, perilaku konsumsi juga harus mencerminkan akhlak yang baik seperti jujur, sederhana dan tidak berlebihan. Jadi contoh nyata perilaku konsumen syariah menunjukkan sikap sederhana, tidak berlebihan, peduli sosial, serta mengutamakan manfaat dibandingkan gengsi, sehingga konsumsi membawa keberkahan dan keseimbangan dalam kehidupan. Konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan apakah barang atau jasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan syariat, sehingga tidak hanya memberikan kepuasan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial. Prinsip utama dalam konsumsi syariah adalah halal. Selain halal, konsumsi juga harus tidak berlebihan. Islam melarang sikap boros dan pemborosan karena dapat merusak keseimbangan hidup. Prinsip berikutnya adalah bermanfaat, yaitu konsumsi harus memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Barang atau jasa yang dikonsumsi sebaiknya memiliki manfaat jangka panjang, tidak merugikan kesehatan, serta tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, konsumsi dalam Islam harus mengandung nilai ibadah. Artinya setiap aktivitas konsumsi dapat bernilai ibadah pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, konsumsi juga harus memiliki tanggung jawab sosial, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, proses produksi harus memperhatikan kehalalan dan kebaikan, baik dari segi bahan baku, proses maupun hasil akhir. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah yaitu tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, larangan riba, gharar, dan mosisir. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah pada dasarnya sama dengan ekonomi konvensional, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.
tapi penggunaannya harus sesuai dengan nilai Islam. Adapun tujuan dari motivasi produksi dalam Islam itu tujuan produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi keuntungan materi, tapi juga melakukan aspek spiritual dan sosial. Prinsip produksi dalam Islam itu ada niat karena Allah, harus salah dan baik, jujur dan enggak nipu, adil ke semua pihak, bertanggung jawab, enggak merusak lingkungan, seimbang, enggak boleh pakai cara yang dilarang, yaitu seperti riba, garar, maisir. Dan itu efisien dan enggak boros. Itu maksudnya gunakan bahan dan waktu sebaik mungkin, dan yang terakhir bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari pemaparan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.